Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Kakak Natalia dan Kakak Yani mau ajak adik-adik semua untuk menyanyikan 2 buah lagu. Yang pertama, Hidupku Bukanlah Aku Lagi, dan yang kedua, KASIH. Yuk adik-adik, kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan penuh semangat. Marah,
saatnya kita mendengarkan cerita. Sebelumnya, kakak mengajak adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Doa saat ini akan dipimpin oleh Patrick Tambunan dari kelas Daniel. Teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Juga kami ingin menjadi anak yang baik dan sopan. Terima kasih Tuhan. Amin. Yuk kita buka Alkitab kita dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Adik-adik, kita baca secara bersama-sama ya. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 7. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi Ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Hai adik-adik, udah pada siap ya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Nah, sekarang kakak Natalia mau tanya, kira-kira adik-adik tahu nggak ini gambar apa ya? Yang tahu, coba angkat tangannya. Aku tahu, Kak. Itu namanya salib, Kak. Aku tahu itu kan gambar salib, Kak. Bagus buat Dinda dan Christopher. Betul adik-adik, tadi itu adalah gambar salib. Nah adik-adik, kalau adik-adik lihat salib, kira-kira apa sih yang terlintas di pikiran adik-adik? Coba kakak mau tanya, siapa yang bisa jawab? Kalau lihat salib, aku jadi ingat Tuhan Yesus, Kak. Makasih Adel buat responnya. Jadi adik-adik, salib adalah tanda kasih dari Tuhan Allah kepada kita. Bukti nyatanya adalah pengorbanan Tuhan Yesus yang rela mati di kayu salib untuk menebus kita semua. Nah adik-adik tahu nggak, kasih Tuhan Yesus itu adalah kasih yang murni. Kasih yang murni itu adalah kasih yang tidak pernah berpura-pura dan selalu sungguh-sungguh, dan kasih yang sempurna. Seperti yang ada tertulis di 1 Yohanes 4 ayat 8b. Di situ dikatakan bahwa Allah adalah sumber kasih. Allah adalah sumber kasih. Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kasih Allah inilah yang membuat kita juga harus mengasihi orang lain adik-adik, seperti yang Tuhan mau dari hidup kita. Kasih yang sebenarnya tidak hanya dilakukan melalui perkataan saja, melainkan juga melalui perbuatan kita, seperti apa yang telah Tuhan lakukan kepada kita, yaitu mengorbankan dirinya di kayu salib. Maka Tuhan mau kita juga mengasihi sesama kita melalui perbuatan kita. Nah adik-adik, kakak akan kasih video cerita mengenai kasih harus dilakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kasih itu tidak hanya diucapkan, tetapi dapat dilakukan melalui perbuatan kita. Ditonton sampai habis ya adik-adik.
Ada 2 orang sahabat, namanya Rere yang baju hijau dan Lala yang baju merah. Mereka selalu bermain bersama maupun di sekolah ataupun di rumah. Tapi Lala sedih adik-adik. Di sekolah, Lala selalu diejek bodoh sama yang namanya Chris. Lala selalu menangis adik-adik. Ya sedih, kenapa ya harus diejek setiap hari ya? Tapi Lala nggak sendirian adik-adik, ada Rere yang selalu menghiburnya. Saat pulang sekolah, Lala dan Rere sedang berjalan. Ada anak laki-laki yang naik sepeda dengan sangat kencang. Tiba-tiba anak laki-laki itu terjatuh. Lala dan Rere melihat, dan mereka sepertinya kenal dengan anak laki-laki itu. Iya, itu Chris. Chris yang jatuh dari sepeda. Lala dan Rere pun segera menolongnya. Lala menelpon mama Chris dan Rara menenangkan Chris yang menangis karena sakit. Enggak lama mama Chris datang. Mama Chris segera membawa Chris berobat dan berterima kasih pada Lala dan Rere yang sudah menolong Chris. Chris pun dirawat di rumah sakit. Namanya harus dikorban. Mama Chris sedih karena anaknya sakit. Sudah 3 hari Chris dirawat, keadaannya sudah lebih baik. Rencananya hari ini dia akan pulang. Tiba-tiba ada yang mengetok pintu. Wah, ternyata ada Rere dan Lala yang datang. Chris kaget. Kenapa mereka mau datang menjenguk ya? Siapa Chris? Apa kabarnya? Sorry ya, kami baru datang hari ini. Iya Chris, maaf ya, kami baru datang. Soalnya kami baru dibolehin sama orang tua. Gimana keadaanmu? Kamu baik-baik aja kan? Kok kalian mau jenguk aku sih? Kan aku udah jahatin kalian. Kok kalian masih mau tolong aku sih kemarin? Oh gitu ya Chris. Kita itu sebagai anak Tuhan nggak boleh saling membenci. Kita harus saling menolong. Nah, karena kemarin kami lihat kamu lagi jatuh, nggak mungkin kami nggak tolongin kamu. Pasti kami tolong. Walaupun kamu jahatin Lala, tapi kita sebagai anak Tuhan harus saling mengasihi. Iya, Chris. Nggak apa-apa kok kamu kemarin ejek aku. Tapi kan Tuhan Yesus udah ngajarin, kita itu harus saling mengasihi. Nggak boleh saling membenci. Aku minta maaf ya, aku salah, gak seharusnya aku ejek Lala, bilang Lala bodoh. Aku minta maaf ya, aku malu, karena kalian tetap menolong aku walaupun aku udah mengejek kalian. Maafin aku ya Lala, maafin aku ya Rere. Iya, gak apa-apa kok Chris, kita itu harus saling mengasihi, nggak boleh saling membenci. Oke, mulai sekarang kita temenan ya. Ya Chris, kita mulai sekarang temenan ya. Dan kami berdoa supaya kamu cepat sembuh, biar bisa ke sekolah lagi. Semangat Chris. Iya, semangat Chris. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Kak Natalia mengenai kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus. Kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus ini disebut dengan kasih agape. Apa adik-adik? Iya, kasih agape. Selain itu, Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk mengasihi sesama kita. Nah, contohnya ialah yang pertama, kasih storge. Kasih storge adalah kasih antara anak dan orang tua. Yang kedua, kasih eros. Kasih eros adalah kasih antara laki-laki dan perempuan. Contohnya ialah kasih antara papa dan mamah kita. Yang ketiga adalah kasih philea.
Kasih Philea itu adalah kasih antara kita dengan teman-teman kita, baik itu teman di sekolah, di gereja, maupun teman di tetangga kita. Nah, adik-adik, coba ya kita bayangkan jikalau kita tidak memiliki kasih. Apa yang terjadi di dunia ini? Ya, betul, pasti ada kerusuhan, ada kemarahan. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama manusia. Karena dengan kasih kita akan memperoleh sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oleh sebab itu adik-adik, kita semua harus bisa seperti Tuhan Yesus mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita manusia. Jadi adik-adik, cerita firman Tuhan pada minggu hari ini ada 2 poin. Poin yang pertama adalah ciri-ciri dari orang Kristen adalah kasih. Karena Allah adalah sumber kasih, maka kita sebagai anak Tuhan harus hidup di dalam kasih dengan cara saling mengasihi antar sesama kita. Contohnya adalah kita sayang kepada orang tua, kita tidak pernah memilih atau menjelek-jelekan teman, dan dalam kondisi COVID-19 seperti ini, adik-adik tetap bisa loh mengasihi sesamanya dengan cara adik-adik tetap di rumah aja, tidak berpergian kemanapun. Dan kalaupun harus berpergian, adik-adik tetap memakai masker. Karena dengan memakai masker, adik-adik menjaga teman-teman dan saudara agar terhindar dari virus-virus jahat. Poin yang kedua adalah minggu ini kita belajar bahwa ada 4 jenis kasih. Yang pertama itu adalah kasih agape, yaitu cinta kasih Tuhan Allah kepada kita. Yang kedua, kasih storge, yaitu cinta kasih mesra antara orang tua kepada anaknya atau anaknya kepada orang tua. Yang ketiga adalah eros, cinta kasih antar lawan jenis. Dan yang terakhir adalah philea, cinta kasih sejati antar sesama sahabat. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke doa penutup, mari adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu bersama-sama dari buku ND 709 ayat 1 dan ayat 2.
kita mau masuk ke doa penutup, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu sehingga kami semua dapat beribadah dengan baik, dapat mendengarkan firman Tuhan juga dengan baik. Biarlah kiranya Tuhan firman yang boleh kami dengar itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Ajarkan kami juga Tuhan untuk hidup di dalam kasih dan menyatakan kasih itu dalam kehidupan kami melalui perbuatan kami kepada sesama kami ya Bapa. Biarlah kiranya kami semua anak-anak sekolah minggu dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni juga untuk setiap segala kesalahan yang kami lakukan baik itu secara sengaja maupun tidak Bapa selama kami beribadah online. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Aktivitas kita minggu ini ialah bernyanyi dari buku MD nomor 709. Bagi adik-adik yang sudah mengerjakan, boleh mengumpulkan rekaman videonya melalui WA grup masing-masing. Nanti Kak Natalia dan Kak Yani akan memberikan poin bagi adik-adik. Kami tunggu ya sampai jam 5 sore. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya adik-adik sudah mengikuti ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.